Selamat pagi teman-teman MS Trade and Investment semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin sharing tentang support resistance ya, yang akan kita gunakan untuk trading di kebetulan yang saya pakai ini adalah cryptocurrency Doge ya, atau Doge. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Doge atau Doge ini saat ini cukup tren ya, karena dia masuk di dalam 25 besar kapitalisasi dan juga dia masuk dalam 5 besar volume transaksi dari coin market cap ya. Saya udah bahas di video sebelumnya, silahkan cek dulu. Nah di sini simple aja, saya ingin membagikan tips ke teman-teman, bagi teman-teman yang bener-bener nggak mau ribet gitu di dalam trading Dogecoin ataupun kripto. Teman-teman cukup menggunakan support resist di dalam time frame panjangnya, yaitu 1 hari. Kita gunakan 1 hari. Caranya adalah teman-teman mengidentifikasi dulu semua support resist. Jadi caranya adalah membuka dulu chart daily ya. Kita pastikan enak dilihat dulu, digedein. Ya, kira-kira seperti ini. Digedein dulu yang enak seperti ini. Kemudian kita akan garis dulu ya ini horizontal line pada semua titik pentingnya. Ini kita garisin dulu ya. 193. Kemudian pas awal breakout itu 104. Kita garisin dulu semua, yang atas juga nih. Kemudian yang penting-penting semuanya digarisin dulu. Penting-penting semuanya digarisin dulu. Kalau agak susah digaris ya, kalau agak susah digaris digedein. Seperti ini. Digedein, kalau agak susah digaris digedein. Oke. Jadi intinya kenapa sih harus bikin garis ini? Garis ini fungsinya adalah petanya teman-teman untuk di time frame kecil nanti. Jadi ini kan garis support dan resist yang terbentuk di dalam chart besarnya. Time frame besarnya kalau di ini market cryptocurrency ini di 1 hari bisa kita gunakan seperti itu. Semua digarisin dulu. Tetapi menggarisinya di time frame besar ya. Jadi di time frame harian saja, karena di cryptocurrency itu bermain di time frame pendek juga bisa. Ini dicek dulu apakah sudah digarisin semua. Belum, sudah ya, oke. Udah digarisin semua. Ketika udah digarisin semua ini, berarti teman-teman sudah melihat support resist hariannya. Ya saya rasa sudah ya. Yang penting area di sini saat ini dan area-area puncak dan tertingginya sudah digarisin. Nah, udah seperti ini, kemudian kita berlari ke time frame yang lebih kecil. Jadi ini patokan kita untuk support resist harian, support resist globalnya seperti itu. Kita berlari ke time frame 4 jam. Nah, ingat jangan membuat garis dulu di area time frame pendek. Kita menggunakan time frame panjang untuk patokan ya, bahwa itu adalah support resist panjang istilahnya support resist time frame panjangnya seperti itu. Nah, seperti ini kita dari trade 4 jam ini dari time frame 4 jam ini pun kita udah bisa melihat petanya seperti apa. Oh ternyata tadi malam kalau teman-teman melihat seperti ini, oh ternyata 4 jam yang lalu berada di supportnya, di support di 468. Jadi kalau teman-teman antri bisa di area situ. Harusnya tadi pagi kan seperti itu. Kenapa? Karena area itu adalah area support daily-nya gitu. Support daily-nya yang kita bentuk dari support resist chart daily. Sekarang kita menggunakan chart hourly. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat saat ini, ya kalau teman-teman lihat misalkan saat ini, tadi ini kan barusan terbentuk candle hari ini sekitar berapa menit yang lalu ya tadi. Itu tadi malam itu lowest-nya, atau sorry maksud saya 4 jam yang lalu lowest-nya dari candlenya Doge ini adalah di 468. Nah ini kalau teman-teman sudah membuat chart seperti saya, support resist seperti saya, harusnya teman-teman tahu bahwa itu adalah lowest-nya dalam 4 jam. Dan
garis ini terbentuk adalah dari support resist harian, bukan saya bentuk dalam 4 jam. Jadi sekali lagi ini bikinnya dalam harian. Kita gunakan di time frame 4 jam hanya untuk patokan aja. Berarti sebenarnya titik tadi di 468 tuh cukup kuat untuk ngambil posisi. Dan saat ini pun dia tadi sempat sentuh di 496. Jadi berapa teman-teman bisa trade dari satu posisi ini tadi aja, yang posisi terakhir aja di 4 jam terakhir kan di sini teman-teman. Dari posisi ini saya hapus dulu. Yang posisi terakhir kan 4 jam yang lalu di sini ya, di sini dan terus naik di sini. Jadi sudah ada potensi di sini. Teman-teman beli di 468, take profit di 496. Seperti itu ya. Ini sudah satu posisi teman-teman. Udah satu posisi di time frame 4 jam. Time frame 4 jam. Jadi di situ teman-teman sudah ada potensi bisa teman-teman bisa ngambil posisi di 468 dan take profit di 496. Dan itu bukan tanpa dasar, itu dasarnya adalah support resist candle harian. Nah, seandainya misalkan Dogecoin ini hari ini kuat bertahan di 496, ya boleh kita katakan bahwa ini adalah support yang cukup kuat karena berdasarkan time frame harian. Nah, peta pergerakan hari ini untuk Dogecoin adalah supportnya kalau saat ini di 500 dan resistannya di sekitar 600. Tetapi dari hasil pemantauan saya dengan range sekitar 100-an itu bisa tercapai cepat, bisa juga lambat. Apabila tercapai cepat itu dengan syarat candlenya harus kencang. Tetapi kalau teman-teman mau istilahnya lebih cepat, teman-teman atur aja take profitnya di separuh dari range ya. Misalkan ini sebentar ya saya gambarkan, ini range ya. Range-nya sebentar saya gambarkan pakai ini. Range, saya mau gambar range. Price range. Nah, range-nya untuk Doge ini adalah segini. Di 100 poin atau 21% kenaikannya. Nah, teman-teman bisa aja atur supaya take profitnya juga lebih realistis. Berarti ambil aja di separuhnya. Separuhnya atau misalkan dari resist ke setengah dari rentang harga itu ya, atau kisarannya di, kalau misalkan teman-teman ambil dari 500, maka take profitnya adalah di 10%-an di kenaikan 51 atau sampai sekitar 550. Kalau saya sendiri untuk take profit untuk trading scalping di Dogecoin ini adalah yang paling cepat bisa tercapai adalah hanya mengambil 25 poin atau ya sekitar 5% ya. 5% itu mudah teman-teman dicapai di Dogecoin ini. Teman-teman bisa misalkan nih pindahkan ke sini kan 5% aja kecapai ya kan, seperti itu. Ini juga kecapai. Ini juga kecapai seperti itu. Ini adalah cara trading simple di Dogecoin ya. Saya memberikan cara yang simple-simple saja supaya teman-teman yang masih pemula itu bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang simple seperti ini. Kalau memang teman-teman sudah mulai beranjak naik belajarnya, bisa gunakan Fibonacci seperti itu. Tetapi apabila belum bisa menguasai Fibonacci, menggunakan support resist harian dan kita plotkan ke time frame yang lebih pendek atau 4 jam, teman-teman juga bisa. Oke, sekarang bagaimana kalau kita lihat dia di time frame yang lebih kecil lagi, misalkan seperti itu ya. Saya akan hapus dulu. Sekarang kalau misalkan kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, akan seperti apa, seperti itu ya. Kalau time frame harian, time frame jam-jaman sama teman-teman. Di sini juga teman-teman akan melihat peta ini. Peta ini adalah peta pergerakan support resist dari chart daily. Jadi teman-teman bisa patokan kalau saat ini dia bertahan sedikit di bawah support. Jadi support berikutnya nanti di 447.
Support berikutnya nanti di 447, berikutnya lagi di 376 seperti itu. Kemudian lowestnya di 300. Jadi kalau teman-teman sudah bikin plot seperti ini, nanti teman-teman tutup ininya, tutup chartnya ini juga. Teman-teman tinggal buka, tinggal ini lagi, tinggal buka, tinggal lihat petanya seperti ini. Atau teman-teman print screen, teman-teman simpen kalau lagi nggak bawa komputer, atau teman-teman print atau screenshot apa, nanti itu jadi patokan harga sehari pergerakan untuk Dogecoin ini. Mau teman-teman kecilin ke time frame 15 menit juga sama. Ya tentu kalau 15 menit kan seperti ini hanya detail aja. Tapi di sini bisa menggambarkan bahwa sebenarnya hukum support resist itu diikuti dengan baik. Seperti ini kan ada symmetric triangle. Symmetric triangle tidak kuat, kan potensi dari symmetric triangle itu ada dua ya. Potensi simetrik itu ada dua, bisa naik atau bisa turun. Ini kecenderungannya turun dengan target segini ya. Memang targetnya realistis seperti itu. Kemudian ini ada support ya, ini breakdown ya seperti itu. Simple aja sebenarnya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman garis. Ini cenderung lower high seperti itu. Nah potensinya nanti kalau misalnya dia benar-benar membentuk descending triangle seperti ini, misalkan potensinya dia cenderung turun seperti itu. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya singkat untuk Dogecoin hari ini. Terima kasih dari MS Trade and Investment semuanya.